Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah segala puji nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang penuh berkah ini Allah hadirkan kita di rumahnya melaksanakan sholat maghrib berjamaah sambil menunggu sholat isya. Kita adakan taklim. Rasulullah SAW mengatakan orang yang menunggu sholat ke sholat berikutnya pada komunitas dia adalah orang-orang yang sedang lupa. Dan orang-orang hebat ini jemaah yang apa kalau diwafatkan oleh Allah, Allah akan jauhkan dari siksa kubur. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dan usul hasanah kita. Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia tempat tinggal kita ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang ada di muka bumi ini dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullah, kecuali aktivitas yang mengajak kita untuk ingat terus sama Allah maka tidak dilarang. Awil alim, awil muta'alim, atau orang yang mengajak kita untuk terus ingat sama Allah. Selain itu dilarang. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat sama Allah ini penting. Sampai-sampai ketika kita keluar dari kamar mandi kita berdoa, Ghufran, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dulu kita bingung, kenapa ya? Kalau keluar kamar mandi kok kita minta ampun? Ternyata ulama-ulama hadis mengatakan karena selama di toilet kita dilarang berzikir. Maka ketika kita keluar kita minta ampun sama Allah. Artinya aktivitas kita tidak lepas dari ingat pada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Zumar ayat 36 Allah katakan wa may ya'su an dzikri rahman. Siapa yang nggak ingat sama Allah, maka Allah akan muqayyid lahu syaitan. Allah akan kasih dia teman itu setan namanya. Fa huwa lahu qarin. Yang namanya dia kemana-mana setan. Orang yang nggak ingat Allah temannya setan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 124 sampai 125, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang malas zikir, hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Yang lebih mengerikan dari jamaah dibangkitkan hari kiamat, Allah butakan mata. Orang ini akan protes sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bikin mataku buta ya Allah? Aku dulu di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atat 'alaika ayatuna, banyak tanda-tanda kebesaranku. Fanasitaha, kau jarang ingat, kau jarang zikir sama aku. Fakadzalika yauma tunsa, maka hari ini aku pun lupa sama engkau. Maka jemaah, seluruh aktivitas kita ini pastikan kita ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir satu-satunya amal yang terus akan buat sampai kita di surga Allah pun masih kita berzikir pada Allah. Nanti di surga kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak haji, kita nggak umroh, tapi kita masih tetap berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini amalan istimewa. Seorang tua renta datang kepada Rasulullah, fisiknya sudah lemah. Ya Rasulullah, inna hadhihi syara'i qad kathur. Ini syariat banyak banget ya Rasulullah. Bingung ngerjain yang mana. Puasa udah renta gak kuat. Sholat tahajud lama-lama, tulang sudah gak sanggup berdiri tegak. Baca Quran baru 2-3 lembar sudah tidur. Kasih saya amal ya Rasulullah, ringan tapi pahalanya hebat. Maka Nabi katakan apa? Ij'al lisanaka radban min dzikrillah. Itu lisan, kalau jangan pernah kering dari zikir sama Allah. Karena zikir ini amalan istimewa.
zikir-zikir yang sering kita sampaikan. Misalnya kita habis sholat aja, kita beristighfar 3 kali. Beberapa ulama menafsirkan istighfar 3 kali setelah sholat itu akan menambah kekurangan khusyukan kita saat sholat. Kita saat sholat kita nggak mungkin khusyuk 100%, nggak ada yang bisa. Bahkan ketika kita sholat kadang kita ingat sesuatu yang harusnya kita lupa. Kunci motor di mana, nyari mau ke masjid nggak ketemu, pas takbir Allahu Akbar hilang sepatu katanya. Ingat pas sholatnya. Sholat subuh harusnya 2 rakaat, bisa jadi 3 rakaat. Maka kita setelah salam bukan alhamdulillah yang kita ucapkan, tapi istighfar. Dan nggak usah banyak jemaah, 3 kali. Zikir habis sholat itu namanya zikir muqayyad, zikir yang terikat, nggak boleh berinovasi. Disuruh 3, bikin 3 ya. Sekarang itu saya bikin dengan baru. Jadi bisa menambah kekhusyuan kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man sabbahallah, siapa yang bertasbih subhanallah fi duburi kulli shalat, setelah sholat wajib, salatan wa salatin, 33 jam. Jadi jangan dikurangi, jangan dilebihin, utamanya hilang. Karena saya sampaikan, zikir habis sholat itu muqayyad, terikat, jumlah bilangannya ditentukan. Ada hadis yang mengatakan 10, tapi saya ingin sampaikan di sini yang 33. Makanya mohon maaf, beberapa kawan kita kalau diajak salaman habis sholat nggak mau. Bukan karena dia anti salaman, takut lupa zikirnya gimana. Udah 10 kali bapak ajak salaman, pada pulang lagi. Dia lupa, udah mau ke-7 karena harus 33. Wa hamidallah salatan wa salatin, dan yang mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah, dan yang mengucapkan takbir Allahu Akbar 33 kali. 99 jumlahnya kata Nabi. Enggak kurang enggak lebih. Tutup yang ke-100 kata Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau zikir kamu seperti itu, jumlahnya pas tepat. Apa utamanya? Khata'anhu khatayahu walau kana mithlu zabadil bahr. Aku akan hapus, Allah akan hapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Istimewa. Makanya kata Ustaz Hidayat, khusyuk itu bukan pas sholat saja. Qabla sholat, inda sholat, wa ba'da sholat. Dari wudhu kita harus sudah khusyuk. Ketika sholat dan setelah sholat, ketika zikir dan doa kita harus khusyuk. Kita harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk itu bisa 32, bisa 30, bisa 35. Maka jumlahnya, bilangannya sampai Nabi jumlahkan. Tamma sittan wa sittin, jumlahnya 99, tambah satu lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau itu dilakukan, aku akan hapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Maka pernah kita dengar hadisnya, as-shalawat al-maktubah, sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa. Karena ada gandengan zikirnya setelah sholat salah satu utama. Jadi zikir ini luar biasa. Itu baru sholat, baru satu. Bahkan di surah Al-Kahfi yang sering kita baca, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, kata Allah. Harta, anak-anak, anak laki-laki, al-banun, zina, perhiasan dunia. Orang senang punya anak, orang senang punya harta, tapi ada yang lebih hebat dari itu, kata Allah. Wal baqiyatus salihatu khairun indallahi. Ada al-baqiyat as-salihat, jauh lebih hebat di sisi Allah dan jauh menjadi harapan yang lebih luar biasa. Pertanyaannya, apa tafsir al-baqiyat as-salihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tafsirnya. Jadi sering zikir ini istimewa. Man qala la ilaha illallah, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ulisat li kulli kalimah
nakhlah fil jannah, kata dia. Setiap satu kalimat itu ada 4 kalimat, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Setiap satu kalimat ini Allah kasih hadiah nanti satu pohon kurma di surga. Ya, apa artinya? Kita sudah mencicil surga Allah dengan kalimat-kalimat itu. Dan kurma di surga bukan kayak kurma di dunia, ya, batang dan terbuat dari emas. Bayangin kalau kita ucapin itu 100 kali. Jadi zikir ini penting, harus meresap dalam hati kita, harus dipahami. Tadi 33 benar, tapi mengucapkan selamat. Nggak meresap dalam hati dia. Alhamdulillah. Renungi mana meresap di dalam hati, maka dia akan membekas dan itu akan berpengaruh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man qala hina yumsi. Ini di antara keutamaan zikir. Barang siapa yang di sore harinya zikir ini, kata Nabi, Bismillah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan menyebut nama Allah, la yadurru, la akan ada yang bisa memberi saya madarat. Dengan menyebut nama Allah tadi, fil ardi, baik di langit maupun di bumi, wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Salah sama Allah. Ucapin tiap sore 3 kali. Apa kata Nabi? Lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Dia tidak akan terkena bala mendadak. Ujian mendadak tidak akan kena sampai pagi. Wa man qala hadina yusbih. Siapa yang mengucapkan pagi 3 kali? Ini ada di kitab zikir pagi sore. Lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Dia tidak akan mendapat musibah secara tiba-tiba, entah itu kecelakaan, tabrakan, dan lain sebagainya, sampai sore. Bayangin jemaah, kalau kita baca ini pagi sore, rutin, sederhana, nggak butuh waktu, nggak butuh tempat, nggak butuh wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal dia. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Di kitab Al-Ma'surat, di kitab Hisnul Muslim ada, zikir pagi sore ada. Maka Allah akan jaga kita sampai sore. Kalau kita baca sore sampai pagi Allah, maka kita terlalu baca ini. Jadi hadis lain masih zikir yang sama. Ma min 'abdin yaqulu fis sabah kullu yawm. Siapa seorang hamba yang mengucapkan zikir tadi setiap pagi dan setiap sore, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, salasa marrat, lam yadurruhu syai', enggak akan ada yang bisa mencelakai dia karena dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, kita itu ketika keluar rumah pastikan lisan kita berzikir, pastikan lisan kita berdoa. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengucapkan zikir itu, Allah kirim satu malaikat jagain sampai dia balik lagi. Malaikat yang jagain teman. Kemudian di antara zikir berikut yang istimewa juga, man qala idza asbah wa idza amsa. Siapa yang paginya atau sore harinya zikir ini, agak banyak dikit 7 kali, enggak banyak makan waktu. Hasbiyallah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallah. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah. La ilaha illa hu, la ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal hanya pada Allah. Dia zat yang memiliki arsy yang agung. Nabi sebut zikir baca ini 7 kali ya, bisa di kendaraan, bisa sambil pakai sepatu, bisa sambil siap-siap berangkat kerja. 7 kali. Insya Allah nggak nyampe 2 kali. Apa kata Allah? Kafahullah ma'ahammahu min amri dunia wal akhirah. Allah akan cukupkan kebutuhan dunia akhiratnya, cukup.
Hidup ini kalau cukup kan ya, pas mau umroh duitnya cukup, mau pulang kampung duitnya cukup, anak mau kuliah duitnya cukup. Siapa yang cukupkan itu? Allah. Zikir banyak-banyak. 7 kali pagi, 7 kali sore. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, aku hanya tawakal kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dia zat yang menguasai arsy yang agung. Arsy ini sangat agung ya. Arsy itu kalau bahasa raja itu singgasana, yang tempat duduk raja ini singgasana ya. Di bawahnya ada kursi kecil buat taruh kaki. Kita nggak bisa bayangin arsy Allah. Kursinya aja, apa kata Allah? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luas kursinya aja 7 lapis langit dan bumi ini masih lebih luas kursinya. Bagaimana arsy-nya? Jadi zat yang menguasai arsy inilah yang menjamin kecukupan bagi kita urusan dunia akhirat kita. Dunia kita dicukupkan, jangan usah khawatir. Akhirat kita dicukupkan, artinya apa? Nggak disiksa di kubur. Pertanyaan malaikat bisa dijawab, melenggang mudah di alam barzakh di padang mahsyar, melesat melewati jembatan sirat. Ini kan nikmat. Zikir ini resapi maknanya kan. Karena ada orang zikir kadang nggak meresapi maknanya. Kemudian di antara zikir saya pilih-pilih aja yang istimewa. Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin marrah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ada yang lebih panjang. Atau sekedar subhanallah wa bihamdi. Siapa yang mengucapkan ini 100 kali. Bisa pakai tasbih digital, bisa pakai tasbih. Kalau pakai tangan sering lewat-lewat kadang kalau 100. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 100 kali kadang-kadang. Sehari 100 kali. Boleh dicicil. Pagi berapa kali, sore. Tapi ini nggak nyampe 2-3 menit. Keutamaannya apa? Khata'an uqatayahu wa inkana mislu zabadil bahar. Allah akan hapus juga dosa-dosanya walaupun sebanyak bumi yang ada di laut. Di dalam hadis mirip-mirip maknanya. Man qala subhanallah wa bihamdi, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, ghufira lahu dzunubahu wa in kana mithlu zabadil bahar. Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak bumi yang ada di laut. Pertanyaannya, apakah harus pas 100? Enggak, jangan. Usahakan lebih. Karena ini zikirnya bukan pada sholat. Jadi lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Bahkan Nabi katakan apa? Kalimatan. Ada 2 kalimat. Khofifatahnya ada lisan. Kalau diucapkan ini ringan. Taqilatani fil mizan. Kalau ditimbang nanti di hari kiamat di mizan, beratnya luar biasa. Habibatani ila rahman, selain berat paling Allah cintai. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi bapak mau yang agak panjang boleh, mau subhanallah wa bihamdi silakan. Ini kalimat istimewa yang paling Allah suka. Berat ketimbangannya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, siapa orang yang berat dan ditimbangan amalnya, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, dia akan ada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Di mana? Di jannatin 'aliyah, di surga. Jadi kita ini masuk surga ya. Faman zuhziha 'anil nar, siapa orang yang Allah jauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan kelak masuk surga, faqad faz. Itu yang orang yang sukses itu ya begitu. Nabi pernah jumpa dengan Nabi Ibrahim. Ini masih satu darah ya. Tapi nggak pernah jumpa di dunia. Jauh jaraknya. 7 atau 9 generasi berapa. Jumpa waktu Mi'raj. Nabi jumpa ketemu beberapa Nabi. Yang pertama ketemu Nabi Adam. Wah, keren Nabi Adam. Tinggi Pak. Situ Nazirat sekitar 41 meter. Apa kata Nabi Muhammad? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah
ada surga ada. Nanti kalian mau masuk, kalau masuk surga kalian akan segagah Adam tinggi. Jadi orang agak pendek ini aman, masuk surga tinggi kita. Dan orang yang masuk surga tidak punya anak lagi akan apa kasih Pak. Setinggi Adam, setampan Yusuf, masya Allah. Bayangin pas setampan Yusuf. Nabi ketemu Nabi Yusuf bilang yang ketiga. Apa kata Muhammad? Ra'aitu Yusuf wa qad a'ta misra jamal dunya. Aku lihat Yusuf. Allahu Akbar. Allah kasih kepada Yusuf itu ketampanan separuh tampan dunia. Di dunia kalau tampan begini Pak, kita belah bagi dosa separuh buat Yusuf. Yang separuh ini Pak dibagi seluruh makhluk. Hewan, binatang, tumbuhan, pemandangan masih ganteng-ganteng juga. Bagaimana kalau separuh ini? Dan itu Allah akan berikan kepada kita nanti kalau masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga semua kita Pak. Setampan Yusuf Pak, masya Allah. Kalau udah dengar ceritanya kan setampan apa Yusuf itu? Perempuan Pak. Kalau melihat Yusuf, dia potong-potong tangannya Pak, potong anak air dia bunda, itu nggak kerasa Pak, saking tampannya Yusuf. Sekarang kita lewat ibu-ibu, enak melihat kita Pak. Ya Allah Pak, ini lagi Pak. Oh, kalau Yusuf Pak, ya Allah. Dan hatinya selembut Ayub. Ayub itu gak pernah ngeluh ya. Sakit parah, belum pernah ada penyakit kayak penyakitnya Nabi Ayub. Khusus buat Nabi Ayub ya. Itu gak pernah ngeluh. Dan kita sakit gigi aja 2 jam ya Allah. Ngeluh ya Allah, kenapa saya yang diuji? Tanya orang sakit gigi. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim. Singkat aja di langit ke-7. Di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Dan Ibrahim ini sama-sama di langit ke-7 di sebelahnya ini ada anak kecil banyak. Nabi Muhammad nanya sama Jibril, mana udah istimewa? Itu anak-anak kecil banyak banget, itu siapa? Dan orang yang tinggi menjulang ke langit itu siapa? Sama perempuan di sebelahnya itu siapa? Ibrahim itu istrinya Sarah. Itu anak kecil yang saya tak ada kenal. Auladun, anak-anak yang meninggal belum balik. Mereka nunggu bapak ibunya di situ untuk mengantarnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak ibu kalau ada kita pernah punya anak kecil meninggal belum balik, itu menunggu. Sekarang dilawat oleh Nabi Ibrahim. Maka jamaah kalau ada anak belum balik meninggal, doanya jangan salah. Bukan Allahumma firlahu warhamhu wa'afiru itu doa buat kita yang banyak dosa. Anak kecil belum punya dosa. Di antara doanya apa? Allahumma ja'alhu ala kafalati Ibrahim. Ya Allah jadikan jadi asal Ibrahim di situ. Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikan anak ini tabungan saya nanti hari kiamat. Kalau orang tuanya. Dan Nabi ketika menjelaskan ini sahabat tanya, wa aula dan musyrikin ya Rasul. Ya Rasul, anak-anak orang musyrik yang mana? Yang belum pada meninggal. Dia juga di situ katakan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Karena setiap orang yang lahir itu fitrah. Dan Abu Hurairah menafsirkan yuqsad bil fitrah huwal Islam. Yang dimaksud fitrah di sini Islam. Fa abawahu, kalau dia sudah balik 9 atau 10 tahun, Yuhawidani, dia ikut agama bapak ibu. Yunasironi, bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi. Tapi kalau belum balik meninggal, dia di situ. Dan Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim. Apa di antara dialognya? Laki itu Ibrahim, lailata usriya bi. Aku jumpa sama Ibrahim, malam aku di Isra Mi'raj. Faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Muhammad sampaikan salam ya buat umatmu. Jadi Jibril mengucapkan salam buat kita juga Pak umat Muhammad kita. Wa akhbirhu, kasih tahu mereka. Annal jannata thayyibatut turba. Surga itu indah luar biasa, tanahnya subur. Wa atul ma airnya segar. Wa anna qian wa anna ghirsaha subhanallah. Tanamannya subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir itu siapa? Jadi Jibril itu pengen ngasih tahu kita
Umatmu mau masuk surga Muhammad yang tanahnya subur, istananya hebat, airnya seger, suruh zikir, maksudnya begitu. Zikirnya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hafal semua kita Pak. Cuma kadang sering lupa. Sering lupa kita zikir. Wa man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar darasallahu lahu bi kulli wahidatin minhuma syajaratan fil jannah. Setiap kali mengucapkan subhanallah satu pohon di surga. Walhamdulillah satu pohon lagi. Wa la ilaha illallah satu pohon lagi. Wallahu akbar satu pohon kurma di surga. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berwasiat berkata kepadaku, ya Abdullah bin Qais, hai hamba Allah, labbaika ya Rasulullah, aku sambut panggilanmu ya Rasulullah, kata Abu Musa al-Ash'ari. Ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Mau aku kasih tahu kalimat-kalimat pundi-pundi simpanan di surga itu. Artinya kalau kita ucapkan kalimat ini, kita akan masuk surga dengan segala macam perhiasan Allah akan kasih buat kita. Bala ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasulullah, kata Abu Musa pada api wa ummi. Qala la haula wa la quwwata illa billah. Namanya zikir ini, Pak. La haula wa la quwwata illa billah. Bahkan bisa digabungkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bikin banyak-banyak. Bikin banyak-banyak. Jadi ini zikir la haula wa la quwwata illa billah ini zikir ini jemaah yang dirahmati Allah, simpanan harta di surga. Bahkan di dalam hadis lain, tadi dari Abu Musa al-Ash'ari, sekarang An Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasul berkata kepada Qais bin Sa'ad, ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Tadi bendahara harta-harta simpanan surga. Sekarang Nabi katakan pintu-pintu surga. Artinya kalau kita baca zikir ini, pintu-pintu surga mudah bagi kita untuk masuk. Dulu kita pernah sampaikan waktu bahas 175 jalan menuju surga. Inna misra'aini min masra'il jannah masiratu arba'ina 'am. Satu daun pintu surga itu dari ujung kanan ke ujung kiri, lebar daun satu daun itu perjalanan 40 tahun. Wa dzata yaum tazidun min az-ziham. Satu saat itu pintu akan berdesak-desakan waktu masuk surga. Kalau kita juga ikut desak-desakan di situ, makanya desak-desakan demo, desak-desakan di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa cara dia dapat pintu itu jemaah? Nabi katakan, la haula wa la quwwata illa billah. Kata zikir la haula wa la quwwata illa billah. Selain dia kanzun min kunuzil jannah, perhiasan-perhiasan surga, dia juga pintu-pintu surga. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat amalnya kecuali zikirnya lebih banyak dari orang tersebut. Jadi ada orang mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah 10 kali. Yang satunya 11 kali, nah ini lebih mulia. Oh yang satunya 100, oh ini lebih mulia. Ada 120, ini lebih mulia. Makin banyak makin baik. Kemudian zikir berikutnya, ini rata-rata zikirnya kita sudah hafal semua. Man qala idza asbah, siapa yang pagi harinya berzikir ini, maka zikir ini luar biasa jemaah. 3 kali pagi, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya, atau boleh juga wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Siapa yang baca ini pagi 3 kali, sore 3 kali. Keutamaan pertama kata Nabi, la akhudanna biyadihi hatta udkhilahul jannah. Sungguh aku akan ambil tangannya, aku akan tarik tangannya sampai dia masuk surga.
Nabi ganti Pak. Nabi nggak mungkin sana. Nabi nggak pernah bohong. Dan zikir ini jamaah. Ini kalau kita biasakan pagi 3 kali, sore 3 kali, 6 kali bisa baca. Kita nanti dikubur ditanya 3 ini jemaah. Man rabbuka? Ya, orang-orang yang biasa 3 ini mungkin dia akan bilang, gampang soalnya. Saya udah sehari 6 kali. Rabbi Allah. Karena dia mengatakan Rabbi itu billahi rabbat, Tuhan saya Allah. Madinuk, apa agamamu? Saya tiap hari 6 kali bilang wabil Islam ini, dinil Islam. Man hadha rajul alladhi bu'itha fihi? Siapa nama laki-laki yang diutus kepadamu? Atau man nabiyyu, siapa nabimu? Saya juga 6 kali bilang ini sehari. Wa bi Muhammadin nabi. Kata Nabi apa? Siapa yang bisa jawab 3 itu di kuburan itu? Wa ma ba'dahu aisar minhu. Perjalanan berikutnya mudah dan gampang sampai masuk surga. Wa man lam yanju, tak bisa jawab. Wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Perjalanan berikutnya lebih mengerikan. Bahkan tak bisa jawab dia. Ada malaikat khusus Pak. Asal, bisu, buta, tuli. Ma'ahu mirzafatun min al-hadid. Palu dari besi. Lau duniba bihal jabal. Kalau palu itu dipakai karena memukul gunung yang paling besar di dunia ini yang dari batu, la kana turaba, jadi tanah langsung. Soalnya beribu berbatan. Palu itu ternyata bukan dipakai memukul gunung, dipakai memukul apa? Baina makibaiki, dipukul di belakang kepala, di tempat kotak kecil ini, di antara 2 pundaknya, dipukul di situ setiap kali nggak bisa jawab. Wa yasihu sayhatan, orang itu teriak menjerit kesakitan. Yasma'u ma bainal masyriq wal maghrib, seluruh penduduk bumi dari ufuk timur ufuk barat dengar teriakannya. Illa tsaqalain, yang enggak dengar cuma kita Pak, jin dan manusia. Tsaqalain itu tafsirannya jin dan manusia. Yang lain dengar semua. Yang lain dengar semua. Nabi pernah jalan naik bagal. Bagal ini persilangan antara kuda dan keledai. Anaknya bagal. Nabi naik itu. Al-Ha'id bin Bani Najjar, sampailah di tembok ada tempat Bani Najjar. Bagalnya ini, kendaraannya Nabi ini goyang-goyang, seolah-olah mendengar sesuatu. Wakada, dan hampir Nabi itu jatuh. Nabi mengatakan, man hadhihi aqwam, itu orang-orang yang dikubur di dalam itu ada 4, 5, atau 6 kuburan, itu siapa? Mata fil isyraq ya Rasulullah. Itu orang mati dalam keadaan punya dosa syirik ya Rasulullah. Inna hadzal qaum yu'adzabuna. Ini orang sedang disiksa di kuburnya, aku dengar. Laula an tadafanu, kalau aku enggak khawatir kalian enggak mau ngurus jenazah, saya ingin doa sama Allah agar kalian bisa dengar siksa kubur. Tapi saya khawatir kalian nanti kalian mau ngurusin. Maka saya nggak mau doa. Kalau Nabi doa, jenazah berserakan kita nggak mau urus. Takut tidak. Maka alhamdulillah pendengaran kita ini terbatas. Jemaah yang dirahmati Allah, dipukul di belakang tubuhnya, dikembalikan lagi, dipukul lagi, teriak jadi debu, dihidupkan lagi, dikembalikan lagi, dipukul lagi. Masuk sampai lapisan bumi itu, terus begitu. Bila dia bisa sampai kiamat Allah tegakkan. Orang-orang yang ahli maksiat ini kuburnya lubang dari lubang. Maka di antara cara kita agar bisa jauh ini jamaah, di antara zikir yang diadakan Nabi, kita minta sama Allah ini billahi Allah. Rizki yang paling hebat itu bukan hartanya. Rizki paling hebat itu kita dapat ridho dari Allah. Itu hanya. Yang kedua, kalau kita punya anak soleh. Yang ketiga, kesehatan. Baru yang keempat, duit. Kita kan semua duit aja paling tinggi seolah-olah. Ada orang harta nggak ada, anaknya soleh semua. Saya waktu kuliah di Libya ada kawan saya, anak ke-15 dari Gresik, Jawa Timur. Hafal Quran 30 juz.
Dan dia bilang, kakak saya 14 orang lagi hafal Quran 30 juz. Allah Akbar, selesai urusan bapaknya ini, Pak. Urusan akhirat bapaknya selesai. Punya anak 15 dipabulkan sama Quran. Kalau seandainya bapak ini punya anak 15, satu saja jadi anak soleh, Pak. Selesai urusan akhirat. Ini 15-nya Pak jadi anak soleh. Ada orang anaknya satu biji jemaah mati overdosis. La haula wala quwwata illa billah. Maka anak soleh ini rezeki, Pak. Anak soleh ini rezeki, Pak. Maka kalau kita punya anak, salah satu. Paling nggak kita sekaratul maut dia talqin di telinga kita. Kita mati dia jadi imam. Dia mandikan jenazah kita. Jangan sampai ini sholat jenazah, Pak. Ada kawan saya Ustaz alumni India, namanya Ustaz Syahid Al-Biddi, doktor. Dia cerita, Ustaz Ani diundang kemarin ke Greenwich nyolatin jenazah. Ani tungguin sejam, nggak ada yang datang. Yang nyolatin istri sama anaknya 3 biji. Tetangga nggak ada yang datang. Ya Allah. Jemaah, kalau ada orang wafat, Nabi nggak bilang banyak-banyak, apalagi banyak. Disolatkan 40 orang saja. Dan 40 orang ini nggak punya dosa syirik, dosa lain pun. Illa syafa'ahumullah. Solatnya diterima, orang ini dapat syafaat dari solat itu, diampuni dosa-dosa. Maka ciri jemaah orang yang muslim khotimah itu yang nyolatin banyak. Semakin banyak nyolatin, apalagi nyolatin orang-orang baik itu. Ulama sedikit, ini luar biasa. Yang nyolatin istrinya, anaknya nggak ngerti agama, siap. Habis waktu. Bikin lagi gimana? Dan aku subhanallah, ada sudah. Kemudian zikir ini juga, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau sering dibaca, di antara keutamaannya kata Nabi Muhammad, Allah akan ridho sama orang ini hari kiamat. Kira-kira kalau Allah ridho, apa yang terjadi? Masuk surga jemaah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yuk pulang. Kata Allah, menuju ridho Tuhan. Wadkhuli fi ibadi, kau termasuk golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, kau masuk surga. Maka jemaah zikir-zikir ini luar biasa. Tadi banyak itu juga kita dapat, tinggal ngamalin aja. Tinggal kita amalin jemaah. Mana yang paling enak nih, yang insya Allah rata-rata hafal semua. Nggak ada yang susah tadi. Agak panjang satu dua. Terakhir satu zikir lagi, Sayyidul Istighfar. Ini cukup sekali ucapan jemaah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, hafal semua Bapak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini pamungkas itu. Man qalaha fil lail aw fil masa, siapa yang doa ini habis asar atau habis maghrib sekali saja. Kalau malam itu dia mati, aku akan masukkan dia ke surga. Man qalaha fi shalah, kalau dia zikir di pagi hari, di hari itu sampai sore dia mati, masuk surga. Kalau yang lain Bapak lupa, yang ini jangan lupain Pak. Jangan lupain jangan. Tulis di tempat tidur kita. Nah, zikir ini. Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar. Istighfar yang paling hebat ya. Sekali pagi, sekali sore. Nah ini jemaah yang mesti disampaikan. Ada yang mau ditanyakan Pak?